Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsani Harmalah bin Yahya. Ini semua mata rantai ulama-ulama besar semuanya. Al-Imam Harmalah bin Yahya, ulama dari Mesir, di mana begitu banyak Imam Muslim dalam Sahih Muslim ini meriwayatkan hadis dari Al-Imam Harmalah bin Yahya, ulama dari Mesir. Harmalah bin Yahya ini murid dari Imam Syafi'i, bahkan satu dari beberapa murid yang utama dan menonjol dari Al-Imam Syafi'i ketika beliau ada di Kairo, ada di Mesir. Nah, salah satu murid utama dari Imam Syafi'i adalah ulama yang lagi kita baca ini. Ini santri Imam Syafi'i ini. Ini santri Imam Syafi'i. Namanya siapa? Harmalah bin Yahya, guru dari Imam Muslim. Karena memang beliau Imam Muslim banyak sekali meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim. Ini untuk kesekian kalinya, kesekian puluh kalinya kita membaca riwayat Al-Imam Harmalah bin Yahya yang lahir tahun 166 Hijriah. Lahir tahun 166 Hijriah, wafat tahun 243 Hijriah. Itu Al-Imam Harmalah bin Yahya. Nah, beliau juga salah seorang ulama karena santri yang menonjol dari Imam Syafi'i yang menghimpun dan menuliskan fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Jadi kalau sampai sekarang kita tahu bagaimana itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i, nah diantaranya karena jasa dari Al-Imam Harmalah bin Yahya. Makanya Imam Nawawi, kita baca kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, di situ banyak beliau mengutip dan mencantumkan fatwa Imam Harmalah bin Yahya. Kitabnya lagi yang besar namanya Rawdatut Talibin, kitab fikih besar dari Imam Nawawi. Juga beliau banyak mencantumkan fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Al-Imam Harmalah bin Yahya. Qala haddatsana Abdullah bin Wahb. Guru dari Imam Harmalah bin Yahya namanya Abdullah bin Wahab, juga ulama besar dari Mesir. Nah, kalau ini Imam Abdullah bin Wahab, murid dari Imam Malik bin Anas al-Asbahi di kota Madinah al-Munawwarah. Namanya siapa? Abdullah bin Wahab, Abdullah ibn Wahbin, Abdullah bin Wahab, murid langsung dan satu dari beberapa murid utama Imam Malik bin Anas al-Asbahi al-Madani di kota Madinah al-Munawwarah. Lahir tahun 125 Hijriah, lahir. Wafat tahun 197 Hijriah. Jadi lahir dan wafat semuanya di Mesir. Menimba ilmu di kota Madinah al-Munawwarah. Saking alimnya Al-Imam Abdullah bin Wahab itu nulis surat. Dulu kan nulis surat. Imam Malik nulis surat kepada muridnya yang udah jadi ulama di Mesir. Disebut, ini langka Imam Malik muji seorang murid sampai setinggi itu. Ila Abdullah ibni Wahbin mufti ahli Misra. Dalam suratnya itu, kepada murid saya, santri saya Abdullah bin Wahab, mufti ahli Misra, yang memberi fatwa bagi penduduk Mesir. Langka tuh. Imam Malik kasih satu penghargaan kepada santrinya dengan gelar mufti.
Kalau memang betul-betul pantas nih murid dikasih gelar A, baru dikasih sama Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Karena itu kita baca dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh pakar hadis besar Al-Imamul Hafidh Al-Zahabi. Beliau memberikan penjelasan tentang sosok Al-Imam Abdullah bin Wahab. Kana min awiyatil ilmi wa kunuzil amal. Ini ulama namanya Abdullah bin Wahab. Kana min awiyatil ilmi. Ini lumbung ilmu nih orang. Wa kunuzil amal, brankas amal. Kata-kata kunuz jamak dari kanzun, artinya apa? Perbendaharaan yang terpendam, namanya itu kanzun. Saya menerjemahkan brankas. Ini ulama, kata Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, Imam Abdullah bin Wahab dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, kana min awiyatil ilmi wa kunuzil amal. Ini orang awiyah al-ilmi wa kunuzil amal, ilmunya banyak juga amalnya banyak. Jadi ada kolerasi, chemistry antara ilmu dan amal. Itulah Al-Imam Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Amrun wa huwa ibnul Harithi. Ini Al-Imam Amr bin Harith juga seorang ulama besar dari Mesir. Alimu ahli Misra, orang alim dari penduduk Mesir. Namanya siapa? Al-Imam Amr bin Al-Harith. Nah, beliau tidak dijelaskan oleh para ulama kapan lahirnya, tapi pasti dicantumkan kapan wafatnya. Wafat tahun 127 Hijriah. Al-Imam Amr bin Harith, ulama besar juga dari Mesir. An Bukairin an Quraibin maula Ibni Abbasin. An Bukairin an Quraibin maula Ibni Abbas. Bukair namanya Bukair bin Abdullah. Bukair namanya Bukair bin Abdullah. Kalau Quraib namanya Quraib bin Abi Muslim, murid dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas. Ini jangan ketukar nih namanya. Bukair Quraib. Ya. Ada Bukair, ada Quraib. Nah, dua orang yang berbeda tuh. Bukair bin Abdullah, Quraib ibnu Abi Muslim. Nah, kalau Quraib ini murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi dua-duanya adalah dari generasi tabi'in. Nah, ini Quraib maula Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, di mana guru beliau namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di samping sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada nepotisme dalam ilmu dan kesolehan. Nggak ada. Memang Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib kan masih keluarga Rasulullah, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti sepupu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang alim, bahkan digelari apa? Al-Habru, Al-Bahru. Habr apa? Tinta. Kenapa? Karena ilmu tafsirnya dan ilmu terkait dengan penjelasan hadisnya itu kalau dikumpulin banyak banget. Maka digelari apa? Al-Habr. Al-Bahru, lautan.
saking dalamnya ilmu Ibnu Abbas terkait dengan penjelasan ayat Quran dan surah, karena memang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Rasulullah buat Ibnu Abbas yang sekarang kita baca riwayat dan hadisnya itu ada dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doa Rasulullah buat Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan pemahaman mendalam kepada ini anak ini, fid din, dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan itu dia at-ta'wil, kedalaman pemahaman Al-Quran. Dan doa Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, ya pasti banyak sekali kita dapatkan penjelasan ayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pasti itu. Kita tuh baca, kalau baca tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir, ya Allah, banyak sekali penjelasan tentang surah, tentang ayat yang disampaikan, ditafsirkan, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu dijelaskan di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Coba semua kita nih, ya, termasuk Ustaz Faisal terbaca tuh muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Kan Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir itu memberikan penjelasan bagaimana cara yang benar dan tepat seseorang itu ngerti Quran. Nah, nggak boleh sembarangan. Pertama, guru tahu ayat ini kaitannya dengan ayat yang lain gimana. Karena dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kalau ayat itu, ya, ujmila fi ayatin, tapi qad fussila fi ayatin ukhra. Dalam ayat ini ujmilah, penjelasannya global, tapi fussilah, nah dirinci di ayat yang lain. Nah, yang ingin memahami Quran tafsirnya udah paham. Kata Ibnu Katsir, fa in a'yaka fa 'alaika bisunnah fa innaha syarihatun lil Quran wa mubayyinatun lahu. Kalau kamu udah nggak dapat ini penjelasan dari ayat di ayat yang lain, masih ada caranya. Kamu harus memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, karena sunnah itu syarihatun lil Quran, menjelaskan Quran. Fungsi sunnah syarihatun lil Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qauliyahnya, fi'liyahnya, taqririyahnya menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Tahap selanjutnya, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat itu. Kenapa? Para sahabat itu adra bima fil Quran li'annahum syahadu at-tanzilah. Para sahabat itu lebih tahu tentang Quran. Kenapa? Li'annahum syahadu at-tanzilah, menyaksikan bagaimana Quran turun. Ini Quran di mana turunnya ayat ini, kondisinya bagaimana, atau kepada siapa, kalau memang itu terkait dengan seseorang atau kelompok. Sahabat menyaksikan, langsung nyaksiin, syahadu. Kalau kita kan cuma alimu, tahu, kata guru kita, atau kita baca dalam tafsir, kita baca dalam kajian ulumul Quran, tahu kita, tapi kan nggak nyaksiin.
Kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lenyaksiin langsung ayat ini, surah ini turunnya nih. Kan beda, laisal khabaru kal iyan. Kabar itu ama saksi mata beda. Dengar sama ngelihat lah beda. Kalau sahabat nyaksiin, makanya kita dalam menjelaskan Quran, bagaimana ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Quran. Nah, disebut tuh dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sini ada nggak sih tafsir Ibnu Katsir? Ini masjid punya nggak? Masjid ini nggak punya? Bawa kemari dah, kalau punya, kalau ada. Kalau nggak ada berarti beli. Tafsir Ibnu Katsir juz 1. Bawa kemari. Bawa kemari. Nah, disebut itu oleh Ibnu Katsir. Nah, siapa sahabat itu sahabat yang memang pakar di dalamnya? Nah, disebut tuh Abdullah bin Abbas. Oleh Ibnu Katsir disebut Abdullah bin Abbas. Disebut Al-Habr Al-Bahr oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang disebut lagi oleh Al-Imam Ibnu Katsir? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebut. Kok disebut? Karena ini sahabat luar biasa. Didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah? Enggak ada. Ustaz Arifin beli nanti. Oh ada, bawa kemari kalau ada, bawa kemari biar semua tahu ya bagaimana Quran itu tahu, nggak boleh sembarangan menjelaskan. Sekaligus ini buat kita semua yang ada di sini, umat masyarakat, biar tahu tahapan memahami kitab suci Al-Quran, termasuk menjelaskan bagaimana Quran itu isinya. Nggak boleh Quran dijelaskan tanpa landasan ilmu itu, Pak Jotim. Haram malah. Malam Sabtu kemarin kita biasa ada pengajian rutin kitab Sunan Tirmidzi di Masjid Medland, Masjid Baitur Rahim, Jumat malam Sabtu. Medland Tambun. Kan ada Medland Cibitung, ada Medland Tambun. Kita udah lama itu buka kajian kitab hadis namanya Sunan Tirmidzi. RT Tono sering hadir karena rumahnya dekat sih. Ya, di masjid namanya Masjid Baitur Rahim, Medland Tambun. Sebulan sekali, tadinya seminggu sekali, tapi karena saya nggak bisa seminggu sekali, udahlah sebulan sekali. Nanti bagi-bagi buat masjid-masjid yang lain. Nah, kita buka di situ kitab hadis Sunan Tirmidzi. Bahasan kemarin sampai tentang tafsiril Quran, tentang kitab tafsiril Quran. Nah, di situ ada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu warning, Pak Latif, peringatan keras. Orang yang menafsirkan tanpa ilmu, bi ghairi ilmin, orang yang fassara al-Qur'ana bi ra'yih, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan menempati tempatnya di neraka. Dia menafsirkan Quran asal kena, meskipun kena salah caranya. Karena itu para pakar tafsir memberikan penjelasan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Orang yang menafsirkan Quran semata ra'yunya, pandangan fikirannya, meskipun itu benar, salah. Salah mana? Caranya salah. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh, haram. Quran ditafsirkan dengan cara seperti itu. Buka Quran, baca terjemah, nerangin abatasa, jim terus. Apa-apaan ini? Artinya umat juga biar tahu.
Ya, bahwa Rasulullah melarang Quran diperlakukan dengan cara seperti itu. Makanya di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan tahapannya oleh Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir. Setelah sahabat, siapa lagi yang harus kita tahu? Tabi'in. Kenapa? Tabi'in murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kita baca tafsir Ibnu Katsir, ya Allah, ya hadis-hadis banyak di situ. Para sahabat Abdullah bin Abbas banyak penjelasannya. Para tabi'in juga banyak. Tahapan apa lagi? Yang mutlak, pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab. Al-ilmam bil lughah al-arabiyyah. Pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Pak Jawad, bukan hadza kitabun, bukan. Kenapa? Quran itu turun bilisanin arabiyyin mubin. Zulmun dalam Quran, zalim. Ya. Itu jangan kita artikan, oh si anu zalim. Quran bilang zalim, kita tafsirkan. Padahal zalim dalam Quran itu maksudnya banyak. Syirik bisa juga maknanya zalim. Jadi nggak boleh kita sembarangan hanya berpegangan pada makna kata per kata. Quran ada apa? Misalnya asbabun nuzul, sebab turunnya. Quran ada am, ada khas. Quran ada mutlak sifatnya, ada muqayyad. Quran. Jadi ini ulumul Quran yang begitu banyak, wajib ya menjadi standar, bukan standar tambahan tapi standar utama. Karena itu kalau misalnya pengajian terkait dengan tafsir, bawa kitabnya, sebutkan penjelasannya. Yang paling aman udah bawa kitabnya. Yang ringkas apa? Tafsir Jalalain Pak Haji Muhyiddin. Yang lumayan standar tafsir Ibnu Katsir. Baca aja, baca, aman udah, selamat dari ancaman, dari warning Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita membatasi diri pada hal-hal yang terkait dengan kitabullah. Bukan nggak boleh, ya boleh, tapi harus ada tadi referensinya. Ada referensi aja kita masih sering dan mungkin gak cukup waktu. Ya, ini ada Pak Haji Muhyiddin, kita mengajar tafsir surah Yasin. Boleh tafsir surah Yasin. Tujuannya biar orang tahu isi surah Yasin itu apaan sih. Tanya tuh Pak Haji Muhyiddin. Satu pertemuan kemarin, satu ayat Yasin, udah gitu doang. Tapi kita pastikan semua berdasarkan referensi dan semua bisa dilacak. Zaman sekarang zaman terbuka, saya nggak bisa ngomong asal-asalan. Maka malah saya minta direkam. Termasuk kita malam ini ada rekaman di video Balai Masjid Agung Al-Barakah. Di masjid yang lain juga saya minta. Karena agama ini ya berdasarkan sesuatu yang objektif dan ilmiah. Semua referensinya bisa dilacak, bisa dilihat, semuanya lengkap. Itulah Islam, Tony. Agama yang berlandaskan ilmiah, termasuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya sebutkan ini riwayat si fulan, saya sebutkan tadi salah satu kitabnya. Oh, kitab Syiar A'lamin Nubala. Itu salah satu referensi yang terkait dengan orang. Sebab kita semua yang ada di sini boleh nanya, nggak masalah, boleh tergelitik untuk nanya. Ya boleh tahu dari mana itu? Kan pasti ada rujukannya. Boleh jamaah kritis, bagus malah.
Nah, sehingga kita tahu bahwa kelengkapan agama ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadisnya, dengan para ulama yang menjelaskan dan menuliskan semua yang ada. Nah, termasuk tadi kita sebut Abdullah bin Abbas, kemudian bagaimana penjelasannya, ya. Ada tafsir Ibnu Katsir. Cuman sayang tadi nggak ada. Tapi jangan boleh lihat di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Nanti Faisal juga bisa lihat. Di rumah pasti ada. Nah, dilihat di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, muqaddimahnya. Ini sebelum beliau masuk pada suratul Fatihah dan seterusnya, ada penjelasan beberapa lembar terkait bagaimana menafsirkan kitabullah, kitab suci Al-Quran. Nah, ini saya sebut kitabnya, biar di jamaah juga bisa lihat. Dalam edisi bahasa Indonesia insya Allah ada tuh di Profesor Google. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, coba sekarang bawa HP ini, bawa HP, klik. Ya. Coba Pak Haji Jawad, misalnya ayat 3 surah Al-Fatihah tafsir Ibnu Katsir. Coba. Sudah ada terjemahan sekarang, zaman sekarang nggak ada canggih. Ada nggak? Sampel tuh. Ayat 3 surah Al-Fatihah tafsir Ibnu Katsir. Ada nggak? Ada. Bener kan nih? Bentar kita disangin kong kali kong lagi. Kita iya, jangan apa-apa dilihat kalau di media sosial. Coba RT Tono, ada nggak? Ada. Atau surah yang lain, Al-Baqarah ayat sekian, Pak Jade. Tafsir Ibnu Katsir ada. Karena edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia itu memang ada itu dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya juga ada, bahasa Indonesianya juga ada. Nah, sehingga kita betul-betul tahu agama ini. Kalau kita dalam edisi itu, kita akan dapatkan tuh banyak sekali tuh hadis-hadis. Kemudian juga para sahabat tadi, utamanya Abdullah bin Abbas, tabi'in, dan penjelasan-penjelasan lainnya. Itu kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini Abdullah bin Abbas yang sebut namanya di sini salah satu sahabat yang memang luar biasa, diakui keilmuannya, kealimannya, termasuk didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat lagi di sini namanya, ya, namanya Abdurrahman bin Azhar. Kali ini masih keluarga dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan Azhar itu dalam riwayat ini itu adalah pamannya Abdurrahman bin Auf. Ada lagi sahabat namanya Miswar bin Makhramah. Miswar bin Makhramah. Ini mirip-mirip orang Minang namanya nih ya. Pak Jelekman ya? Ya, tapi ini bukan orang Minang, ini orang Arab. Pak Jawa Timur, namanya siapa? Miswar bin Makhramah atau nih? Miswar bin Makhramah. Nah, biar kita tahu tuh. Ada nama sahabat Abdurrahman bin Azhar, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Abdurrahman bin Sakhr yang terkenal namanya dengan Abu Hurairah. Ini nih sahabat Rasulullah SAW semua. Nah, kalau perlu kita ada nyata tuh. Ya, oh, sahabat ternyata banyaknya. Kemarin kita udah sebut. Kemarin saya bawakan kitabnya. Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kalau masih ingat kemarin keterangan saya bawa kitabnya. Itu sahabat jumlahnya ada berapa yang kemarin tuh? Kemarin, Bang Awan, saya sebut yang keberapa itu kemarin? Hah? 12.000 berapa? Yang kemarin, yang ke 12.000 kemarin itu lebih. Sahabat yang ke 12.000. Lah kita tahu sahabat ada berapa? Saya bawakan kitabnya kemarin, bahwa betapa itu para sahabat begitu banyak dan semuanya punya andil, semuanya punya jasa dalam menuliskan termasuk menyebarkan
ilmu yang terkait dengan Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada Selasa malam Rabu yang akan datang kita lanjutkan kajian ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Muhyiddin, jadi besok ada Sabtu subuh kita ngaji. Tapi ya walaupun 17 Agustus ya, belum apel tuh kan ya. Apel jam 9 ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa hadir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.